Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Konteneran ID. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal undername. Karena beberapa hari yang lalu, ya hampir semingguan yang lalu, ada beberapa yang tanya dan masih bingung soal undername ini. Bagaimana penggunaannya, dan mungkin di konten ini saya akan tambahkan plus dan minusnya memakai undername. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti berminat memakai undername atau belum paham soal undername, kalian tonton video ini sampai habis. Jangan sampai di skip, oke? Oke, pertama kita akan bahas soal definisinya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa cari di Google atau searching di Google mengenai definisi dari undername itu sendiri dan pendapat para ahli. Nah, di sini saya merangkum apa itu undername. Undername adalah kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang atau ekspor-impor dengan mengatasnamakan perusahaan lain yang memiliki legalitas ekspor atau impor dan izin ekspor atau impor. Jadi, garis bawah di dalam definisi undername ini adalah mengatasnamakan perusahaan lain yang memiliki legalitas atau izin ekspor dan impor. Jadi kalau kita ambil intisari daripada definisi tersebut, kita meminjam nama. Meminjam atau menyewa nama perusahaan yang sudah memiliki legalitas dan juga izin ekspor ataupun impor. Tapi di sini mungkin teman-teman semuanya lebih banyak ekspor ya. Jadi undername itu digunakan caranya adalah meminjam nama perusahaan yang sudah siap dan memiliki legalitas dan izin ekspor. Gitu ya teman-teman. Secara definisi kita meminjam nama, meminjam perusahaan, meminjam legalitasnya juga. Kemudian pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan menggunakan undername untuk ekspor-impor, utamanya ekspor. Yang pertama adalah prosesnya cepat, mudah, efektif, efisien. Jadi kita tinggal pakai aja, tinggal sewa aja, langsung ekspor teman. Saya punya analogi begini, kalau kita mau jualan dan butuh tempat, kemudian pilihan kita ada dua. Yang pertama adalah sewa toko, dan yang kedua adalah membangun toko itu sendiri. Kalau sewa toko, ya udah kita tinggal sewa saja kepada seseorang yang sudah buat toko itu, lengkap dengan izin usahanya, kemudian lengkap dengan keterangan domisili dan lain sebagainya. Nah, itulah kegiatan undername teman-teman, menyewa legalitas usaha atau izin usaha dari sebuah perusahaan lain. Kemudian yang kedua adalah murah untuk di awal. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan undername, dia tidak memiliki sebuah izin, baik produknya maupun perusahaannya. Utamanya sih produknya, teman-teman. Saya kasih contoh satu sertifikasi yaitu SVLK. SVLK ini adalah sertifikasi produk untuk kayu dan turunannya, bagaimana menjamin kayu itu atau kayu yang digunakan bukan hasil dari pembalakan liar. Nah, sayangnya pembuatan sertifikasi SVLK ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, yaitu sekitar 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Tentu nominal ini sangat memberatkan, utamanya kepada eksportir pemula. Jadi, di pikiran singkat para eksportir lebih efisien, lebih efektif menggunakan undername. Sedangkan untuk biaya undername sendiri, satu kali undername untuk SVLK itu berkisar di 2,5 sampai dengan 3,5 juta rupiah. Jadi 1/10-nya teman-teman. Biasanya dia menanggung kos mungkin 30 jutaan, tiba-tiba gara-gara undername dia hanya membayar sekitar 2,5 sampai 3,5 juta rupiah untuk satu kali pengiriman atau satu kali shipment. Oke, setelah kita membahas soal keuntungan menggunakan undername, sekarang kita akan bahas kerugiannya. Apa saja? Yang pertama adalah nama perusahaan yang tercantum dalam dokumen-dokumen ekspor itu bukan atas nama perusahaan kita, atas nama perusahaan undername. Contoh, saya punya PTA, namanya adalah PTA. Kemudian karena saya nggak punya SVLK atau nggak punya dokumen lain, saya undername, menyewa nama perusahaan lain berikut izin-izinnya.
Otomatis ketika nanti kita mendapatkan dokumen-dokumen ekspor, yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah atas nama PTB. PT yang kita sewa sebagai undername kita. Jadi kita harus memberikan informasi di awal kepada buyer kita bahwa kita kurang dokumen A, jadi kita harus undername. Jangan kalian tiba-tiba ujuk-ujuk langsung pakai undername gitu. Siap pakai undername. Nah, taunya buyer nanti kaget. Loh, ini yang atas nama dokumennya bukan atas nama perusahaan kamu. Pasti dipertanyakan oleh buyer. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan undername, harus negosiasi dulu kepada buyer kita, buyer kalian, sampai buyer itu bilang oke, no problem, go ahead gitu. Nah, baru kita pakai undername gitu. Kemudian kekurangan yang kedua adalah karena di dalam dokumen ekspor nama perusahaannya berbeda dengan perusahaan kita, biasanya kalau buyer yang nggak dikasih tahu, dia nggak mau bayar, teman-teman. Nggak mau bayar nilai transaksi kita. Karena biasanya buyer hanya akan mau membayar ketika perusahaan yang tertera dalam dokumen ekspor sesuai dengan atas nama perusahaan kita atau atas nama rekeningnya. Jadi misalkan yang undername atau yang ada di dalam dokumen ekspor PTB, tiba-tiba rekeningnya atas nama PTA. Nah, ini biasanya banyak buyer yang nggak mau. Nah, itulah langkah yang harus kita lakukan adalah langkah pertama tadi, memberitahu buyer bahwa kita harus pakai undername, sekaligus nanti pembayarannya tetap atas nama perusahaan kita atau PTA tadi. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai kalian ujuk-ujuk atau tiba-tiba hanya bilang siap ke buyer, tapi ternyata nanti pakai undername, kemudian buyer kaget, buyer mempertanyakan, ada delay di sana, ada jeda waktu dalam hal pembayaran. Nah, kalian sendiri yang akan rugi itu. Percayalah, kalian sendiri yang akan rugi. Jadi, kalian harus betul-betul negosiasi yang terbuka dengan buyer bahwa kalau kita pakai undername ya udah bilang aja, boleh atau enggak, kemudian solusinya apa. Kalau memang nggak boleh ya, kalau memang nggak boleh solusinya apa, sehingga antara seller dan buyer itu ada komunikasi dua arah, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah harus menanggung biaya berulang. Tadi kan keuntungan daripada menggunakan undername biayanya murah kalau kita hitung satu kali shipment. Tapi kalau berulang kali shipment, oke lah kalau misalkan hanya 1 bulan itu 1 kontainer. Kalau di total dalam 1 tahun kita anggap biaya undername itu 3 juta ya teman-teman. Kita anggap 3 juta kali 12, kan hanya 36 juta. Ya kalau beda tipis mungkin kita akan males ya. Bikin SPLK 35 juta. Undername 36 juta setahun. Ya udahlah, nggak usah lah undername aja gitu. Tapi kalau kuantiti dari kontainer kita sudah banyak, ya nggak usah belasan lah. 3 kontainer aja setiap bulan. Coba kalikan teman. 3 kontainer kali biaya undername 3 juta itu sudah 9 juta rupiah. Kalau dikalikan dalam 1 tahun kali 12 artinya adalah 108 juta. Kalau ini berulang maka akan menjadi mahal. Sebaiknya memang ini sebagai sekaligus kesimpulan juga, teman-teman boleh untuk di awal menggunakan undername itu sah teman-teman. Boleh saja, terserah kalian. Karena resiko, keuntungan, kerugian kalian yang nanggung. Saya hanya memberikan pandangan menurut diri saya pribadi dan juga menurut pendapat dari teman-teman yang lain juga. Keputusannya tetap ada di kalian. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan undername, untuk pertama itu oke, teman-teman. Tapi jangan lupa legalitas kita juga harus diurus secara bertahap. Kalau kita nggak punya PT, bikin PT-nya dulu. Nggak ada NIB, bikin NIB-nya dulu. Kemudian baru support untuk produk kita. Misalkan produk kita butuh halal, ya udah bikin halal dulu.
Kemudian butuh SPLK, kalau ada uang nanti bikin SPLK dulu. Jadi harus dicicil gitu teman-teman. One day ya, suatu saat nanti kita harus ekspor atas nama perusahaan kita sendiri, atas nama brand kita sendiri. Gitu teman-teman. Jadi harus ada goalnya. Jangan setiap tahun, sepanjang tahun, udah 5 tahun, 10 tahun pakai nyaman dengan memakai undername. Dan itu menurut saya nggak masalah juga. Cuma track record daripada perusahaan kita nantinya, kalau misalkan kita mau pinjaman ke bank, itu kan kelihatan kalau misalkan kita menggunakan rekening perusahaan kita sendiri. Perputaran kasnya ada, cash flow-nya juga tercatat. Jadi mau kita pinjam modal kerja, kemudian mau kita ngutang juga, itu bisa dijadikan sebagai bahan penunjang teman-teman. Support yang membuktikan bahwa usaha kalian betul-betul jalan. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, silahkan kalian pikirkan sendiri. Mau pakai undername boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau pakai, saya sarankan kepada teman-teman semua, untuk diri saya pribadi juga, tetap urus legalitas usaha kita. Karena undername itu hanya akan menolong proses ekspornya saja. Tapi perkembangan perusahaan kita harus betul-betul kita jaga juga. Bagaimana perusahaan ini bisa sustain, bisa legal. Itu yang harus kita pikirkan teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi video soal undername cukup segitu dulu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga follow media sosial kita di Instagram @containeran.id dan juga TikTok di containeran.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.